Big Yati masuk dapur. Menjinjing 2 kantong plastik. Alpukat dan anggur katanya. Buat Mbak Indah katanya dari Mas Jagat. Buat aku. Nggak salah. Iya. Indah melihat buah alpukat yang dikeluarkan dari kresek. Ada 4 buah dengan ukuran besar. Bibik minta 1 ya. Pingin dibikin es kopi alpukat. Boleh 2, Big. Kalau kelamaan nanti busuk, sahut Indah, entah mengapa tidak suka dengan pemberian Jagat. Bunyi notifikasi pesan terdengar. Indah tersenyum lebar melihat pesan masuk dari Bayu. Om Bayu, ada apa, Indah? Aku tadi dalam perjalanan ke kedai. Jari-jari lentik itu mengetik balasan dengan cepat. Indah, nggak ada apa-apa. Pingin nyapa doang. Di tempat kerja ya. Om Bayu, iya, aku masuk pagi. Karena tidak ingin mengganggu, Indah hanya mengirim stiker semangat. Big, aku mau belajar masak, dong. Sini aku yang ngiris bawang merahnya. Indah mendekati Big Yati. Bau bawang. Nanti mandi kalau bau. Bayu menggeleng pelan seraya memasukkan ponsel di kantong celana. Sudah khawatir ternyata tidak ada hal penting. Di balik meja yang, dia dan teman kerjanya sedang meracik menu. Eksperimen. Sampai sore disibukkan oleh pekerjaan. Terakhir mengecek nota-nota sebelum pulang. Saat mampir membeli nasi goreng, Bayu ditelepon Tari. Disuruh mampir sebentar. Motor hitam pun melaju ke arah rumah Tari. Matahari sore terlihat bulat sempurna berwarna oranye tua. Tari sudah menunggu di teras rumah. Ada apa, Bude? Tanya Bayu, begitu helm full face lepas dari kepala. Ada oleh-oleh dari Bandung. Nggak akan habis dimakan berdua, jawab Tari. Apalagi aku yang jarang di rumah, Bude. Bayu melepas sepatunya, menapaki tegel rumah. Tari memperlihatkan 3 jenis keripik dan 1 kotak pisang bolen. Dari siapa? Dari itu, Bu Nasar yang baru saja pulang piknik. Nih. Tari menyodorkan kantong plastik. Bayu menerima kantong plastik tersebut. Sudut matanya menangkap album-album tua yang tergeletak di lantai dekat pintu samping. Itu foto-foto lama ibumu. Pada rusak, Bey. Terang Tari. Kamu mau menyimpannya atau enggak? Bude aja yang simpen. Aku pulang dulu, pamit Bayu. Bayu sudah menyimpan 1 foto milik sang ibu yang menggandeng dirinya. Waktu itu usia Bayu berusia 9 tahun. Bayu, jangan lupa bersihkan rumah. Teriak Tari. Iya. Kapan-kapan Bude sidak. Bayu tersenyum geli. Tari masih menganggapnya seperti anak kecil. Kantong plastik itu dicantolkan di stang motor. Hati-hati, jangan ngebut. Belum laku. Tari melambaikan tangan kanannya. Kalau sudah laku, Bayu tidak mungkin ngebut. Karena ada seseorang yang menunggu di rumah. Tapi saat ini, dia masih betah membujang. Rumah sudah ada, warisan dari ibunya. Tetapi gajinya yang hanya kisaran 3 jutaan plus keuntungan pesanan roti, total mencapai 5 juta per bulan. Mampukah dia menghidupi calon istrinya kelak? Kalau seperti Indah sepertinya tidak akan cukup. Dari kulit licin, dari pakaian yang dikenakan, Indah bukan dari kelas menengah ke bawah. Perawatan tubuh yang bisa mencapai jutaan. Harga skincare pasti bukan skincare merek mahal. Hei, kenapa jadi teringat Indah? Aduh. Jari telunjuk Indah teriris pisau. Segera beranjak ke keran air di sudut dapur. Big Yati yang melihat Indah terluka, berlari ke kamar. Keluar lagi membawa plester khusus luka. Mbak Indah, nggak apa-apa. Big Yati mengangsurkan plester. Cuma luka kecil. Perih dikit.
Indah mengambil plester. Duduk kembali di kursi kecil, membebat jari telunjuknya menggunakan plester. Mending Bibik yang masak, kata Bikyati, karena Indah sudah teriris 2 kali. Luka yang satunya di jari tengah. Nggak apa-apa, Bik. Anggap saja ini. Apa iya? Proses yang harus dilalui supaya bisa masak. Indah bahagia, karena Bayu akan datang. 2 mingguan mereka tidak bertemu. Dan, sesuai janjinya, Indah akan memasak untuk Bayu. Menu sederhana saja. Sayur asem, tempe goreng, dan ayam goreng. Indah juga membuat puding dan es jeruk. Bibik boleh tanya. Apa? Indah menoleh sebentar. Mbak Indah dan Mas Bayu pacaran. Indah tertawa terbahak-bahak. Enggak, Bik. Bagiku dia teman yang asyik. Gitu ya. Karena demi Mas Bayu, Mbak Indah belajar masak. Rela terluka, timpal Bikyati. Mana ada cowok yang mau sama aku, Bik. Bekas cowok lain, udah nggak perawan. Bun ing pula, dali Indah. Perasaan yang sebenarnya, dia nyaman bersama Bayu. Kekosongan hatinya terisi oleh kehadiran lelaki itu. Jatuh cinta. Indah tidak berani. Selesai memasak, Indah segera mandi. Bayu mengatakan masih di rumah Jagat. Ngomong-ngomong soal Jagat, temannya Bayu itu sering memberikan makanan atau buah untuk Indah. Indah mematut diri di depan cermin oval. Di balik kaos yang kebesaran, tidak terlihat baby bump. Indah menyisir rambutnya. Terakhir menyemprotkan parfum. 15 menit kemudian, terdengar suara motor. Indah berlari kecil keluar rumah. Om Bayu. Indah tersenyum lebar. Hei, Indah. Bayu turun dari kendaraan roda 2-nya. Melepas helm yang diletakkan di atas boncengan. Indah mempersilakan Bayu masuk, mereka duduk di ruang tamu. Bikyati keluar membawa 2 gelas jus jeruk. Mbak Indah, saya mau ke rumah Dani dulu ya. Mari Mas Bayu. Iya, Bu Yati. Bayu mengangguk sopan. Nginep? Om. Enggak. Langsung pulang, jawab Bayu. Tidak mengatakan ada sedikit pertengkaran dengan Jagat. Kalau lelah Bayu akan menginap di hotel. Bayu menatap wajah Indah yang makin bulat karena bertambahnya berat badan. Wajah yang selalu terbayang di pelupuk mata setiap malam. Ya padahal mau aku ajak jalan-jalan, ujar Indah, sedikit manyun. Ke pasar lagi. Goda Bayu. Enggak. Jalan-jalan aja di toko-toko gitu. Om, aku udah masak buat Om Bayu. Makan dulu ya. Udah jam 1 siang. Indah menarik pergelangan tangan Bayu. Bayu menurut saja ditarik ke dapur. Ada meja makan berukuran sedang. Ada hidangan yang tersaji. Kamu sendiri yang masak. Iya, dong. Indah gitu loh. Indah tersenyum bangga. Indah sengaja duduk di sebelah Bayu. Mengambilkan nasi, seolah training menjadi istri. Gimana, Om? Enak nggak? Bayu masih mencecap makanan di mulut. Dia mengacungkan jempolnya. Rate berapa? Indah bertanya. 7/10, kata Bayu. Berhasil untuk ukuran pemula. Indah senang melihat Bayu lahap sekali. Merasa dihargai. Tidak ingin waktu cepat berlalu. Om Bayu, apakah mau menolongku? Bayu mengelap bibirnya menggunakan tisu. Aku usahakan. Indah menceritakan tentang Astuti yang hendak mengambil bayinya. Setelah melahirkan, tolong bawa aku pergi, Om. Aku nggak mau pisah sama anakku. Bayu menghela napas berat. Memperhatikan Indah yang tertunduk sedih. Aku akan menolongmu, Indah. Tapi aku belum tahu harus bagaimana.
Nanti aku pikirkan dulu. Sekarang kamu fokus pada kesehatan dan kehamilanmu. Refleks Bayu memegang bahu Indah. Janji ya, Om. Bayu mengangguk. Berat sekali menjadi Indah. Aku bawa oleh-oleh untukmu. Bentar. Bayu beranjak dari kursi, Indah mengekor di belakang. Bayu membuka tas ransel, mengeluarkan paperback coklat yang dilipat. Daster batik, biasanya ibu hamil pakai baju yang longgar. Indah mengeluarkan 2 daster dengan model, motif, dan warna beda. Indah menempelkan daster di tubuhnya. Panjang daster selutut. Makasih, Om Bayu. Aku suka, ucap Indah. Bayu melihat 2 jari kiri Indah yang diplester. Jarimu kena apa? Oh, teriris pisau waktu masak tadi, jawab Indah, yang masih asik mengusap daster yang cantik berbahan lembut. Pasti sakit. Entah apa yang dirasakan Bayu, ada gelenyar di hati. Enggak, Om. Santai saja. Jalan-jalan, yuk, ajak Bayu. Indah spontan mendongak. Menatap tidak percaya. Katanya langsung pulang. Nanti capek, tukas Indah, memandangi Bayu agak khawatir. Aku pulang besok pagi aja. Mau nggak? Mau. Aku ganti baju dulu, Om. Gitu aja dah cakep, ucap Bayu, membuat Indah senyum-senyum tidak jelas. Aku ambil tas dan kardigan dulu. Indah meraih paperback, berjalan cepat masuk kamar. Sempat melihat bayangannya di cermin. Padahal hanya memakai kaos kebesaran dan celana panjang khusus ibu hamil, dibilang cakep. Indah tidak jadi mengenakan kardigan karena cuaca panas. Nanti malah keringatan walau naik motor. Dia mengambil tas satu-satunya yang dibawa dari Jakarta. Tidak mungkin membawa semua tas mahalnya. Sling-bag hitam yang berisi dompet dan ponsel. Ketika keluar kamar, Bik Yati sudah pulang. Indah berpamitan mau pergi jalan-jalan dulu. Hati-hati Mas Bayu kalau lewat polisi tidur. Bik Yati mengingatkan. Iya, Bu Yati. Jangan khawatir, aman. Nitip tas ransel di sini, ujar Bayu, meletakkan ranselnya di kursi ruang tamu. Kami pergi. Indah mengambil helm yang sering dipakai Bik Yati. Motornya beda lagi, ya, Om. Ini motorku sendiri. Waktu nganter belanja kamu, pinjam motornya Jagat, terang Bayu. Indah berpegangan di pundak Bayu ketika naik boncengan motor. Karena bukan motor matic sehingga tidak ada pegangan di belakang. Jok juga sempit harus merapat dan berpegangan di pinggang Bayu. Berpegangan, bukan memeluk. Catat ya, Indah. Udah siap? Tanya Bayu memastikan. Udah, Om. Perut yang mulai menonjol sesekali bergesekan dengan punggung Bayu. Jalan-jalan, bisa membuat hati Indah lumayan plong. Apalagi ditemani Bayu. Indah melihat-lihat baju bayi, lucu-lucu dan imut-imut. Diraihnya kaos kaki berajut. Ketika diletakkan di atas telapak tangan, ternyata sangat kecil. Indah membayangkan seperti apa telapak kaki bayinya. Mau beli? Tanya Bayu. Enggak. Ini ada rendanya. Kan, belum tahu jenis kelaminnya Om. Indah menaruh kaos kaki di tumpukan. Bayu mengikuti langkah Indah ke rak baju-baju. Mengamati tengkuk Indah yang penuh helai tipis rambut. Ingin sekali melepas kunciran rambut Indah supaya tergerai. Lucu ya Om. Indah membentangkan baju tidur warna soft pink. Kamu berharap bayimu cewek ya? Tebak Bayu, karena tadi kaos kaki Brenda. Sekarang baju tidur dengan warna yang identik dengan perempuan. Pinginnya. Karena bajunya lucu-lucu gitu. Tapi apapun jenis kelaminnya, dia sehat dan sempurna, jawab Indah, mengusap perutnya. Aku juga menyayanginya.
Karena hanya aku yang menginginkannya. Hanya aku. Bayu kembali melihat kilat kesedihan di mata Indah, yang ingin dipadamkan. Aku menginginkan anakmu lahir dengan sehat, Indah. Kamu juga sehat pasca melahirkan. Lindungi kami ya, Om. Iya. Berarti aku nggak sendirian lagi. Indah menggelayut di lengan Bayu. Manjanya keluar. Lalu dilepas lagi. Mereka berdua turun di lantai dasar, yang ternyata penuh rak-rak pakaian dalam. Juga tas-tas. Indah tidak malu mengajak Bayu keliling di antara bra-bra. Ukuran 5'4" bertambah karena kondisi hamil. Bayu membelakangi Indah yang sedang mencoba bra, dengan cara dikaitkan di bawah dada. Bayu melihat ke arah kaos dalam anak-anak. Indah membeli 5 bra. Saat menuju kasir, dia mendadak berhenti di rak boxer cowok. Om, punya perut six-pack kayak gini nggak? Jari telunjuk Indah menunjuk model lelaki di kemasan kotak isi boxer. Bayu melihat sekilas. Dia punya six-pack tapi tidak sesempurna di gambar. Nggak punya. Bikin, Om. Bagus loh. Bikin apa? Perut kotak-kotak. Sudah sana bayar dulu, suruh Bayu, berjalan ke arah lain. Menunggu di dekat tangga. Indah menepuk bahu Bayu. Ayo, Om. Mau kemana lagi? Tanya Bayu. Ada bioskop, kan? Nonton yuk. Ajak Indah. Tapi bioskop kecil, Indah. Agak panas juga, kata Bayu, menyamai langkah Indah keluar dari tos serba. Duduk-duduk di mana gitu, Om, tukas Indah, karena masih ingin berlama-lama dengan Bayu. Bayu mengajak Indah ke warung daun, tempat nongkrong anak-anak muda, dan keluarga kecil. Kamu nggak capek? Tanya Bayu, khawatir. Nggak. Karena kehamilan belum tua, nanti kalau udah segede derumban. Biasanya nggak betah duduk lama-lama. Indah memesan es coklat dan roti bakar keju. Bayu hanya memesan hazelnut frappuccino. Indah tidak bisa menghabiskan roti bakar sendirian, yang kemudian dioper ke Bayu. Nggak habis, Om. Ndah. Bayu menatap serius. Mungkin satu-satunya cara untuk melindungimu, kita menikah. Nikah kontrak, Om. Nikah pura-pura gitu. Indah tidak menganggap serius ucapan Bayu. Kalau nikah beneran, Om Bayu harus bertemu Papa. Karena Papa yang akan menjadi waliku. Mereka terdiam. Indah menyedot esnya. Bayu hendak merokok, teringat di sebelahnya perempuan hamil. Kalau nikah yang rugi Om Bayu. Bujang, ganteng, wangi, lesung pipi yang aduhai. Enggak deh, Om, tolak Indah. Bayu tidak menyahut. Makan roti bakar sisa Indah. Nikah beneran tapi pura-pura. Seperti itu konsepnya. Yah, nanti kalau cerai jadi duda, Om, cerocos Indah. Hanya itu yang ada dalam pikiranku. Bayu mengesah. Pikirkan saja dulu. Bingung sendiri aku, Om. Nggak mau memanfaatkan Om Bayu, tukas Indah pelan. Selepas maghrib, Bayu berpamitan pulang. Indah merasa keberatan sehingga nyeletuk ingin ikut. Ibu hamil nggak boleh naik motor lebih dari 1 jam, kata Bayu, memakai jaket kulitnya. Anakku kuat kok, Om. Naik pesawat nggak rewel padahal dokter menyarankan supaya ditunda. Tapi Mama maksa, aku harus segera pergi, ungkap Indah. Hati-hati di jalan, Om. Kami juga ya. Refleks Bayu mengusap kepala Indah. Big Yati yang memperhatikan interaksi dua manusia itu, yakin ada hubungan yang terselubung. Bayu memakai sepatu kets, terasa berat hati meninggalkan Indah. Sampai jumpa, Indah, ucapnya sebelum motor dipacu. Jalanan kampung sepi jika malam tiba. Bayu berencana langsung pulang tanpa harus menginap.
Mendadak Jagat mencegat Bayu. Jagat tidak sendirian, bersama Malik. Ada apa lagi? Bayu tidak mematikan mesin kendaraan. Jagat turun dari motornya. Berjalan mendekati Bayu. Kamu beneran suka Indah. Kamu nggak berhak mencampuri urusan hatiku, Gat, tegas Bayu. Kamu baru mengenalnya, jarang bertemu. Dan, Indah bekas lelaki lain. Hamil anak tidak jelas. Indah hanya berakting sedih. Dia pemain, Bay. Percayalah. Jagat memegang stang motor. Kamu belum mengenal lama Indah. Tetapi sudah menilai sembarangan. Bayu mulai geram. Nggak perlu mengenal lama. Di mana-mana, cewek hamil di luar nikah kelakuannya nggak benar, cecar Jagat. Bayangkan saja, dia pernah mendesah di ranjang bersama cowok lain. Bayu mematikan mesin motor. Kamu sendiri setiap punya pacar selalu diajak bercinta, kan? Apa nggak kasihan sama calon istrimu kelak? Beda, Bay. Sama saja. Jangan paling sok suci, Gat. Kamu akan menyesal karena nggak percaya omonganku. Jagat menendang ban motor Bayu bagian depan. Indah anak orang kaya yang kesepian, menjablay sana-sini. Urusi saja urusanmu. Dan, jaga ucapanmu. Bayu mencengkeram kerah Jagat. Malik berusaha melerai keduanya. Sudah. Gara-gara cewek kalian berantem. Malik berada di tengah-tengah. Lik, aku nggak suka Indah. Aku hanya ingin, Bayu sadar, ucap Jagat. Ayo, balik. Biarin Bayu terperangkap jaringannya Indah. Bayu menarik napas dalam-dalam. Indah hanya tidur dengan satu lelaki, bukan gonta-ganti. Bayu mempercayai Indah. Motor Bayu kembali melaju dengan kecepatan tinggi. Menembus jalanan kampung yang sepi. Malam-malam Indah mencuci daster pemberian Bayu. Ingin segera dipakai. Sudah tidak sabar. Ponsel di meja makan berdering, Indah bergegas meraihnya. Kedua matanya melebar, tidak percaya sang papa menelepon. "Pa, apa kabar?" "Kabar papa baik." "Indah?" Papa ingin tanya. Indah mendengar suara Astuti yang mendesak Harsa segera menanyakan tentang laki-laki. "Laki-laki siapa?" Indah mengernyit. "Indah, siapa lelaki yang bersamamu hari ini?" Berganti suara Astuti. "2 kali kalian pergi bersama. Lelaki yang penampilannya biasa saja. Rambut berantakan. Mama papa mata-matai aku." Indah melangkah ke ruang tengah, mencari keberadaan Bikyati. Bikyati yang bilang ke mama papa aku pergi dengan Om Bayu. Bikyati menggelengkan kepalanya. Bibik nggak pernah ngadu tentang Mas Bayu. Oh, jadi namanya Bayu. Suara Astuti terdengar sinis. Iya, kenapa memangnya? Balas Indah. Mama nggak suka. Itu urusan mama. Indah mematikan sambungan. Mbak Indah, jangan marah-marah. Kasihan dedek bayinya. Ikut merasakan kemarahan. Nasihat Bikyati. Hah, mama menyebalkan sekali. Indah duduk di sebelah Bikyati seraya mengacak rambut sendiri. Anak kurang ajar, geram Astuti, seraya mengembalikan ponsel milik suaminya. Harsa menerima pesan dari orang yang tidak dikenal. Memberitahu kalau Indah jalan-jalan dengan lelaki. Juga mengirim foto yang memperlihatkan Indah membonceng di motor. Foto yang satunya, foto seorang laki-laki yang tengah duduk dan merokok. Laki-laki berambut tebal sedikit ikal, dengan garis lesung pipi. Tidak memberitahu nama, hanya pekerjaan dan kebiasaan sehari-hari. Seperti suka nongkrong dan kadang teler. Kita tidak boleh gegabah hanya karena informasi yang belum valid, kata Harsa, memijat keningnya. Perusahaan makin tidak bisa diselamatkan.
Gagal mendapatkan suntikan dana. Kadang Harsa merasakan nyeri di dada. Setelah melahirkan, Indah akan kembali. Kita nikahkan dengan Tuan Evander. Sudah sejak lama dia mengincar Indah, kata Astuti, menghidu aroma wine di gelas berleher tinggi. Lalu mencecap sedikit. Gelas itu digoyang-goyangkan. Sebelumnya Astuti berpikiran kalau Radit yang akan menyelamatkan perusahaan. Aku tidak akan mengorbankan Indah. Dia sudah menderita akibat kesalahannya, tolak Harsa. Apa kau pikir seorang barista bisa menyelamatkan kita? Suara Astuti meninggi.